Salam jumpa kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Kali ini kita akan membahas isme yang baru lagi, yang pastinya teman-teman juga sering mendengarnya. Dan aliran filsafat kali ini yang akan kita bahas cukup kontroversial, tapi sudah semakin membiasa hari-hari ini. Namanya adalah feminisme. Nah, pernahkah teman-teman sadar bahwa feminisme itu telah menjadi salah satu kekuatan utama yang mengubah wajah masyarakat modern kita? Ya, betul. Feminisme ini adalah aliran filsafat atau gerakan sosial yang menekankan pada kesetaraan gender, pembelaan pada hak-hak perempuan, dan kritik pada sistem yang patriarkis. Nah, mari kita eksplorasi teman-teman, apa yang membuat feminisme begitu relevan untuk kita bahas hari ini. Pertama-tama adalah definisinya dulu ya. Jadi feminisme adalah gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial, aspek politik, bidang atau dunia ekonomi maupun kebudayaan. Jadi aspek terpenting dari feminisme itu adalah pertama-tama adalah kesetaraan gender, di mana para feminis ini itu menolak adanya diskriminasi berbasis gender dan menuntut serta memperjuangkan ya hak yang sama bagi semua orang, terlepas dari apapun gendernya itu gitu ya. Nah, feminisme juga punya fokus lain, selain mengenai kesetaraan gender, mereka juga melakukan upaya pemberdayaan kaum perempuan. Dalam hal ini, para feminis ini mendukung perempuan untuk punya kemampuan mengklaim hak-hak mereka dan mendapatkan agar perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam masyarakat di segala bidang. Kemudian para feminis ini juga fokus pada kritik keras mereka atas sistem kebudayaan, sistem politik, sistem bermasyarakat yang bersifat patriarkis. Pertama-tama mereka akan melakukan identifikasi terlebih dahulu. Apakah masyarakat atau negara atau kebudayaan ini mengandung atau bercorak patriarkis. Lalu mereka akan menganalisis sistemnya, yang kemudian nanti mereka akan mencoba dengan dekonstruksi salah satunya ya, membongkarnya, karena dari situlah mereka akan menunjukkan di mana ketidakadilan gender terjadi. Nah, feminisme bukan barang yang baru teman-teman ya. Jadi gelombang pertama feminisme itu sudah mulai pada awal abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, di mana fokusnya pada saat itu lebih pada hak-hak hukum dan politik, seperti mengenai hak untuk memilih dalam pemilihan umum gitu ya, atau yaitu gerakannya disebut suffrage movement ya, hak agar perempuan juga punya hak memilih yang sama dalam bidang politik. Tokoh-tokohnya pada awal-awal itu adalah kita sudah membuat bukunya, sudah membuat videonya ya beberapa bulan yang lalu, Mary Wollstonecraft ya. Mary Wollstonecraft, kemudian Emmeline Pankhurst ya. Emmeline Pankhurst itu adalah awal-awal feminisme. Kemudian feminisme gelombang kedua itu muncul tahun 1960 sampai 1980-an lah ya. Sorotannya adalah pada isu-isu sosial dan kebudayaan ya, seperti kesetaraan di tempat kerja, dalam bidang karir,
kemudian hak-hak reproduksi, dan kekerasan yang ada di masyarakat berbasis gender. Tokoh-tokohnya ya itu yang sering kita bahas ya, Simone de Beauvoir dan Betty Friedan. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya ada gelombang ketiga tahun 1990-an sampai tahun 2000-an ini, awal-awal tapi 2000-an awal. Itu feminisme lebih inklusif. Dia nggak hanya bicara tentang perempuan saja, tapi dia juga bicara tentang keberagaman ras, keberagaman budaya, keberagaman orientasi seksual. Maka di situ dia juga nanti akan banyak bicara tentang LGBTQ ya, dan juga identitas. Jadi dia lebih berkembang upayanya untuk mengemansipasi bukan hanya perempuan tapi juga kelompok-kelompok yang terdiskriminasi. Tokohnya Rebecca Walker, Audre Lorde ya. Nah, bagaimana dengan gelombang terakhir ini yang sampai hari ini antara tahun 2010-an sampai hari ini, feminisme mulai masuk ke respon mereka atas media digital ya, dan mereka mulai melihat adanya persoalan-persoalan dalam hal gender, terutama misalnya pelecehan seksual, ketidakadilan ekonomi, dan representasi perempuan di media digital ya. Itu mereka mulai memperjuangkan perbaikannya gitu ya, agar pelecehan seksual tidak terjadi, agar lebih setara secara ekonomi dalam dunia digital, dan juga ada agar representasi perempuan juga harus diperbaiki dalam dunia media. Tokoh-tokohnya Malala ya, Malala sering sekali ini muncul di media sosial X ya, Malala Yousafzai ya, Malala Yousafzai, Tarana Burke ya. Yang Tarana Burke itu yang nanti terkenal dengan cancel culture itu teman-teman, yang terkenal dengan hashtag #MeToo itu ya, #MeToo, hashtag #MeToo, pelecehan seksual ya, tentang pelecehan seksual. Nah, itu feminisme teman-teman. Lalu bagaimana feminisme dalam bidang filsafat sendiri ya? Kalau dalam bidang filsafat kita nggak bisa lepaskan seorang filsuf eksistensialis, pasangannya Jean-Paul Sartre, namanya Simone de Beauvoir. Berkali-kali kita sudah bahas bahwa Simone de Beauvoir itu bukunya hebat ya, judulnya The Second Sex, di mana Beauvoir menjelaskan bagaimana perempuan sering direduksi menjadi lian atau yang lain dalam masyarakat yang dikendalikan oleh laki-laki. Kemudian yang kedua adalah Bell Hooks ya. Bell Hooks ini menggabungkan feminisme dengan isu-isu rasial, kelas, dan kebudayaan. Dia gabungkan ya isu-isu itu, isu rasial, kelas, isu-isu tentang kelas ekonomi ya, kelas status ekonomi dan kebudayaan. Tujuannya untuk menunjukkan sebenarnya bahwa perjuangan perempuan itu perjuangan perempuan di beberapa tempat dan beberapa bidang itu bisa berbeda-beda berdasarkan latar belakang mereka gitu. Perjuangan perempuan dalam bidang rasial di luar keperempuanannya itu juga akan berbeda dengan perjuangan kaum buruh perempuan untuk menuntut hak-hak yang tidak mereka dapatkan di perusahaan. Itu akan juga berbeda dengan perjuangan kaum perempuan untuk diakui setara dalam tradisi dan budaya. Jadi setiap tempat dan isu itu ternyata punya corak yang berbeda. Bell Hooks. Nah, dalam dunia modern gerakan-gerakan perempuan atau gerakan-gerakan feminisme ini muncul di beberapa tempat dalam bidang, misalnya di wilayah tempat kerja gitu misalnya ya. Para feminis memperjuangkan upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, yang selama ini karena perempuan mereka kemudian diberi upah yang berbeda dari laki-laki.
Kemudian juga para feminis ini sangat peka pada eh, ketidaksetaraan akses ya dalam posisi karir dan kepemimpinan. Itu dalam bidang atau dalam wilayah tempat kerja atau pekerjaan. Dalam wilayah yang lain misalnya pendidikan jelas ya. Sejak era Kartini kita sering mendengar bagaimana akses pendidikan tidak setara antara perempuan dan laki-laki, terutama di negara-negara berkembang, di Afrika, di Asia Tenggara. Kemudian dalam bidang kesehatan misalnya itu mengenai kesehatan reproduksi, di mana perempuan seharusnya, kalau feminis itu memperjuangkan bagaimana perempuan itu punya hak yang setara atas tubuh mereka sendiri, termasuk bagaimana perempuan juga harus dihargai untuk bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi. Kemudian dalam bidang lain, misalnya dalam bidang hukum, ya jelas sekali itu ya, bagaimana perlindungan kepada kaum perempuan itu harus diperjuangkan, dan para feminis sangat peka pada kekerasan berbasis gender, kekerasan suami pada istri misalnya, yang selama ini diabaikan karena sudah terlegitimasi oleh pernikahan misalnya. Mereka biasanya berjuang untuk mengubah undang-undang atau memperbaiki kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak ramah ya kepada kaum perempuan. Nah, apakah feminisme juga menuai kritik? Ya tentu saja ya, sebagai sebuah aliran pemikiran apalagi gerakan sosial, dia pasti juga menuai kritik. Beberapa kritikus yang juga beberapa dari kalangan perempuan sendiri itu menyatakan bahwa seringkali feminisme itu terlalu kebarat-baratan ya, karena mereka mengabaikan konteks-konteks budaya di luar dunia barat. Makanya muncul beberapa feminis India yang kemudian mencoba mengkonsepsikan Julia Kristeva misalnya ya, dia mengkonsepsikan feminisme ala India gitu misalnya. Kemudian kritik kedua adalah bahwa feminisme seringkali disalahpahami sebagai satu gerakan anti laki-laki ya, padahal nggak gitu juga gitu kan. Yang diperjuangkan sebenarnya bukan anti kepada kaum pria, tetapi perjuangan untuk kesetaraan bagi semua. Kemudian nggak bisa dipungkiri di dalam gerakan feminis itu sendiri, atau bahkan di antara pemikir kaum feminis itu sendiri, sering muncul perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, misalnya mengenai isu-isu pornografi, mengenai isu-isu prostitusi dan transgender. Sehingga itu kadang-kadang muncul friksi-friksi di dalam, tetapi itu hal yang biasa ya dalam filsafat, karena selalu perdebatan itu penting ya untuk membangun satu sintesis yang benar. Saya pikir cukup sekian teman-teman penjelasan tentang feminisme. Feminisme bukan hanya persoalan tentang perempuan, tetapi tentang bagaimana menciptakan dunia yang lebih setara, lebih adil, lebih inklusif bagi semua orang, apapun gendernya, apapun sukunya, rasnya, apapun keunikan masing-masing. Nah, silakan teman-teman berbagi pandangan. Kalau saya kurang memberikan penjelasan yang utuh, silakan tambahkan. Kalau ada kesalahan, silakan direvisi di kolom komentar. Terima kasih, tetap berpikir kritis.